Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu kebahagiaan pada kesempatan petang hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan jatah waktu dan umur untuk kita berusaha mengisi jatah waktu dan umur itu dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat untuk dunia, dan terlebih lagi adalah bermanfaat untuk akhirat kita. Agar waktu-waktu itu tidak terbuang sia-sia, maka kita isi dengan sesuatu yang juga merupakan kewajiban bagi kita semua seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah lampau, pembahasan yang telah lalu, masih di Kitabus Shiyam, masih di pembahasan puasa, yang mana kita akan melanjutkan pada kesempatan kali ini pembahasan tentang qadha, mengqadha puasa Ramadan, mengqadha puasa Ramadan. Tapi sebelumnya ada beberapa tambahan yang dibahas di pertemuan yang lalu. Di bahasan yang lalu disebutkan salah satunya adalah ada hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Ada hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Salah satunya adalah kemarin seperti mandi, ya, mandi untuk seger-segeran, ya, mandi karena siang hari sangat panas misalnya, gerah, boleh bagi dia untuk mandi. Boleh juga kemarin untuk bersiwak, ya. Boleh untuk bersiwak. Nah, di sini ada faedah dalam buku yang lain, ya. Dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah, dikatakan bagian dari bersiwak yang diperbolehkan kalau bersiwak model zaman sekarang adalah menggunakan sikat gigi biasa dengan pasta gigi. Nah, itu juga diperbolehkan. Ini dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah, binaan ala ma taqaddam fa innahu yajuzu isti'malul fursyah wal ma'jun lisaim. Ya, diperbolehkan menggunakan sikat gigi yang disertai dengan ma'jun, yaitu pasta gigi. Idza amina nufuduhu ilal haq. Yang penting kita merasa aman, airnya tadi tidak sampai ke leher, maksudnya masuk ke dalam tubuh gitu. Yang penting setelah sikat gigi kemudian kumur-kumur semua dibuang. Adapun sisa-sisa rasanya itu tidak berpengaruh, ya, tidak berpengaruh. Rasanya masih agak semeriwing dan sebagainya, itu tidak ada masalah, ya. Sebagaimana orang kalau pakai siwak pun, ya, siwak itu masih ada rasanya juga. Ada kayak asin-asinnya itu. Walaupun udah dibuang tetap masih ada bekasnya. Ini juga sama. Dengan pasta gigi pun juga ada bekas rasanya walaupun tertinggal sangat sedikit. Tapi yang penting adalah ibrohnya, itu adalah yang penting busanya tadi atau inti dari pasta giginya semua sudah dibuang, ya, semua sudah dibuang. Dan untuk masalah bersiwak, para ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan boleh bersiwak secara mutlak. Mutlak itu maksudnya adalah di kapan saja, entah pagi hari setelah sahur, entah waktu duha, entah waktu siang zuhur, entah waktu sore atau sebelum berbuka. Ada yang mengatakan mutlak, dianjurkan di setiap waktu. Sebagian yang lagi mengatakan seperti dalam mazhab Syafi'i, mengatakan boleh untuk bersiwak, yang penting sebelum tergelincirnya matahari ke barat, alias sebelum waktu zuhur. Tapi kalau setelah zuhur maka menjadi tidak dianjurkan, ya, menjadi sesuatu yang dimakruhkan bagi seorang untuk bersiwak. Kenapa? Karena ketika zuhur itu biasanya bau mulut seseorang yang berpuasa
itu semakin bahasa kita semakin badek. Justru semakin bau itu kelebihan orang yang berpuasa. Karena ada hadis yang mengatakan la khulufu fami ahadikum khairun min rihil miski. Sungguh bau mulut yang tidak sedap dari orang yang berpuasa itu lebih bagus nanti di yaumil qiyamah daripada bau minyak kasturi atau minyak wangi, ya. Nah, ketika seorang setelah zuhur atau setelah zawal malah sikat gigi, nanti akan mengurangi bau mulutnya, ya. Makanya sebagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau setelah zawal, setelah zuhur maka mending ditinggalkan. Kalau sebelumnya tidak ada masalah. Nah, di situ ada beberapa perbedaan pendapat. Baik. Nah, sekarang kita membahas tentang mengqadha puasa, ya. Mengqadha puasa. Tentunya mengqadha puasa sebagaimana orang yang meninggalkan puasa itu ada yang mengqadhanya atau menggantinya dengan puasa di hari yang lain, ada juga yang tidak mengqadha, ya. Ada yang juga tidak mengqadha. Mungkin misalnya masih ingat orang-orang yang tidak mengqadha puasa, salah satunya siapa? Orang tua renta, ya. Orang tua renta tidak mengqadha, tapi dia bayar fidyah. Kemudian orang yang sakit parah, yang sakitnya kemungkinan kecil sembuh, ini juga tidak mengqadha. Sakit parah, komplikasi, kemungkinan sembuhnya kecil, makanya sebenarnya tidak mengqadha tapi membayar fidyah. Juga orang yang hamil, perempuan yang hamil dan menyusui, menurut pendapat Ibnu Abbas tidak mengqadha, dia sekedar bayar fidyah. Walaupun pendapat ulama yang lain yang mengatakan mengqadha. Tapi fatwa Ibnu Abbas, ya, yang kita sampaikan sebelumnya, ya, dikutip oleh Imam At-Tabari, ya, bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa perempuan yang hamil dan yang menyusui mereka tidak puasa dan mereka cukup membayar fidyah. Nah, berarti yang mengqadha ini adalah pertama adalah orang yang musafir, ya, musafir. Kedua, orang yang sakit tapi sakitnya kemungkinan besar sembuh. Ketiga, perempuan yang haid. Keempat, perempuan yang sedang nifas, ya. Perempuan yang sedang nifas, haid atau nifas. Kemudian orang yang sengaja membatalkan. Ini orang-orang yang nanti mengqadha puasa. Nah, di sini dijelaskan dalam kitab fikih Muyassar, idza aftaral muslimu yauman min Ramadan bi ghairi uzrin. Ini kemudian ulama membagi dua. Ada yang batal puasanya tanpa uzur, sama ada yang batal puasanya karena uzur alias diperbolehkan. Nah, di sini dibahas yang pertama, seorang muslim yang batal puasanya tapi karena uzur, bukan karena uzur alias dia menyengaja untuk, ya, menyengaja untuk makan, menyengaja untuk minum, berarti sengaja dia membatalkan. Atau juga mungkin kemarin, ya, berhubungan badan dengan istrinya. Seorang yang berhubungan badan di siang batal, wajib mengqadha, wajib tobat, wajib membayar kafarah. Nah, tapi dia karena dia sengaja. Ini bisa yang sengaja makan, bisa yang sengaja minum, bisa yang sengaja berhubungan badan. Nah, orang-orang yang tidak berpuasa ini tanpa ada uzur, wajib alaihi an yatuba ila Allah. Pertama, wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah. Wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak, ya. Kalau pas bulan Ramadan itu banyak ada orang-orang setengah badan, orang-orang separuh badan di pinggir-pinggir jalan, yang kelihatan cuman kakinya saja, alias ngangkring. Bulan Ramadan siang hari ditutupi terpal, mereka tidak puasa, minum-minum, makan-makan. Sebagian ulama ada yang mengatakan orang-orang yang seperti ini tidak wajib mengqadha, seperti pendapat Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm Adz-Dzahiri mengatakan orang-orang yang menyengaja untuk membatalkan puasanya itu enggak ada kewajiban qadha, tapi yang wajib bagi dia hanya bertaubat.
beristighfar, bertaubat, ya. Karena memang tidak ada tidak ada nas yang menjelaskan bahwa dia disuruh untuk mengqadha. Tapi pendapat yang lain yang dikutip, yang diambil dalam kitab yang kita bahas, tetap diwajibkan mengqadha. Dia wajib mengqadha, tapi pertama dia dituntut untuk bertobat karena dia membatalkannya sengaja. Pertama bertobat, yang kedua dia mengqadha. Ya. Wa yajibu alaihi ma'at taubah wal istighfar al qadha. Wajib atas dirinya sembari dia bertobat dan beristighfar tetap mengqadha biqadri ma aftara ba'da Ramadan. Jumlah hari yang dia qadha sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Wa wujubul qadha huna 'alal faur 'ala sahih min aqwali ahli ilm. Nah, di sini di buku yang kita bahas, untuk orang yang membatalkan puasanya sengaja, maka mengqadhanya itu harus segera, dituntut untuk segera, tidak boleh ditunda. Maksudnya gimana? Setelah Ramadan selesai, bulan Syawal setelah Idul Fitri, ya langsung bersegera untuk menunaikan utangnya. Ya. Pas Idul Fitri jelas nggak boleh puasa, ya, di hari Id. Setelahnya langsung dituntut untuk bersegera untuk menuntaskan hutang-hutang puasanya. Li'annahu ghairu murakhas lahu fil fitri wal aslu an yu'addiyahu fi waqtihi. Kenapa? Karena orang ini sejatinya dia tidak puasa sebelumnya, tidak punya rukhsah atau tidak punya keringanan syar'i. Makanya dia ninggalkan sengaja setelah Ramadan, maka dituntut untuk bersegera menunaikan utangnya. Nah, ini pembagian yang pertama, ya. Orang yang tidak puasa tapi tidak puasanya menyengaja alias membatalkan seenaknya. Yang seperti ini setelah Ramadan dituntut untuk segera melunasi utangnya. Berbeda dengan yang kedua. Amma idza aftara bi uzrin. Adapun jika dia tidak puasanya itu karena uzur, adapun jika dia tidak puasanya karena uzur, misalnya karena haid atau karena sakit atau karena safar atau uzur-uzur yang lain, ya, yang memang uzur syar'i, fa innahu yajibu 'alal qada ghairu annahu la yajibu 'alal faur. Dia tetap wajib mengqadha, cuman bedanya kalau yang seperti ini, ya, tidak ada kewajiban untuk segera. Alaihi alat tarahi, boleh untuk ditunda. Jadi misalnya ditunda Syawal, ya, enggak puasa, belum dibayar, ya, Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bahkan ditunda sampai Sya'ban, itu boleh. Menurut pendapat yang diambil di buku ini dan pendapat sebagian ulama yang lain, walaupun sebagian yang lain mengatakan tetap cepat, ya, kalau bisa ditunda, kalau bisa disegerakan. Karena itu nanti kembali kepada pembahasan di masalah usul fikih. Dalam pembahasan usul fikih, ya, sesuatu yang diperintahkan itu wajib untuk segera atau tidak, gitu. Nah, dalam pembahasan usul fikih itu ada pembahasan tentang amr, ya, tentang dalalatul alfal, yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh lafadz dalam nas Quran atau hadis itu menunjukkan lafadz apa. Misalnya ada perintah, ada larangan. Nanti dalam pembahasan perintah, amrun, al-amr. Kalau kita mendapati perintah dalam Quran atau hadis, itu pertama perintah itu, ya, al-amru al-mutajarrid anil qara'in yufidul wujub. Perintah yang kita dapati dalam Quran dan hadis, kalau Allah maka menunjukkan bahwa sesuatu yang diperintahkan itu wajib dikerjakan. Berarti orang yang punya utang puasa diperintahkan untuk mengqadha, berarti wajib mengqadha. Kemudian pembahasan yang lain, karena perintah itu wajib, ya, apakah wajibnya itu segera atau tidak? Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan perintah itu yang penting wajib dikerjakan, diakhirkan tidak apa-apa. Sebagian yang lain ada yang mengatakan harus segera, ya. Bagi yang mengatakan bahwa perintah itu harus segera dikerjakan, mereka juga punya dalil. Allah mengatakan, ya, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin, dan bersegeralah kalian, ya, menuju ampunan Allah dan menuju surganya. Nah, ini dalam kebaikan kita disuruh untuk berlomba-lomba, bersegera, ya. Falyatanafasil mutanafisun. Allah mengatakan, maka berlomba-lombalah orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Jadi dalam hal kebaikan kita dituntut untuk bersegera.
Maka sebagian ulama merojihkan atau mengkuatkan bahwa sesuatu yang diperintahkan itu segera untuk dikerjakan. Sebagaimana juga mereka berdalil dengan logika. Ya. Logikanya apa? Kalau ada tuan rumah, kalau ada bos ngomong kepada bawahannya, Le atau Mas, belikan mie misalnya. Mas, cuci mobil. Mas, sapu halaman. Nah, ketika ada tuan atau bos nyuruh bawahannya untuk melakukan pekerjaan, logika kita mengatakan bahwa maksudnya adalah segera dilakukan. Kalau misalnya bawahannya wah kau sore pasti bosnya marah. Nah, ini sama. Perintah yang ada dalam Quran ataupun hadis, ketika Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan, itu harus segera. Nah, ini pendapat sebagian ulama, tapi karena dalam masalah puasa ada nasnya ya. Dalam masalah puasa ada nasnya, memang ada dalilnya bahwa memang pernah terjadi seorang sahabat itu boleh mengakhirkan, yaitu Aisyah ya. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia menceritakan kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aisyah pernah cerita, dahulu saya pernah punya hutang puasa Ramadan. Dan saya baru sempat untuk mengqadanya ketika sudah Sya'ban. Jadi puasa Ramadan kemarin mengqadanya baru sekarang mendekati Ramadan lagi. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi juga ada waktu itu. Nabi mengiyakan, membolehkan. Ini menunjukkan bahwa puasa yang ditinggalkan karena ada uzur, ya, itu boleh ditunaikannya ya, di sahurnya atau digantinya tidak langsung segera. Tapi para ulama yang lain mengatakan walaupun boleh diakhirkan, tapi lebih afdal untuk disegerakan. Lebih baik untuk disegerakan. Karena apa? Karena lebih cepat menghilangkan tuntutan ya. Karena orang kalau masih punya utang, masih punya tanggungan, kalau orang segera membayar utangnya, maka tanggungannya segera hilang. Dan kedua, lebih cepat mendapatkan pahala gitu. Jadi intinya para ulama di sini dalam kitab yang kita bahas membagi dua. Yang pertama, orang yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan karena bukan uzur yang syar'i, alias tidak ada keringanan syar'i. Maka kalau yang seperti ini disuruh untuk mengqadha secepatnya. Yang kedua, orang-orang yang mendapatkan rukhsah, dia meninggalkan puasa karena ada uzur syar'i, ada rukhsah. Nah, yang seperti ini boleh bagi dia untuk mengakhirkan. Ya, sampai mendekati Ramadan yang setelahnya. Walaupun lebih afdal bagi dia untuk menyegerakan. Ini jika uzurnya syar'i, seperti dia sakit, dia haid dan yang semisalnya. Nah, kemudian di sini dikatakan fa in akhara hatta Ramadan tsani wa kana lahu uzrun fi ta'khirihi ka an istamarra uzruhu fa alaihi al-qada' ba'da Ramadan tsani. Gimana kalau ada orang yang pas Ramadan kemarin dia punya utang, kemudian dia tidak segera bayar, kemudian pas ada niat untuk bayar kena uzur yang lain, sehingga ternyata waktunya selesai, dia belum bayar utang. Nah, kalau misalnya ada penghalang syar'i yang lain yang menghalangi dia untuk bayar utang, yang seperti ini tidak ada masalah. Misalnya gimana? Seorang perempuan di Ramadan kemarin masih jomblo misalnya. Nah, Ramadan kemarin sempat haid berapa hari nggak puasa. Kemudian setelah Ramadan berapa bulan setelahnya menikah. Kemudian setelah menikah ternyata hamil. Nah, kemudian pas bulan-bulan ini ya, Rajab, Sya'ban sebelumnya ini mendekati Ramadan, dia hamil dan istilahnya itu bed rest ya. Perempuan yang hamil, sebagian perempuan itu ada yang mungkin biasa-biasa aja ketika hamil, ada juga yang fisiknya langsung drop, lemah. Nah, sehingga dia masih punya utang. Kemarin masih punya utang, belum bayar. Nah, gimana ini yang seperti ini? Ada masalah. Dia tinggalkan dulu, jika memang tidak mampu nanti dibayar utangnya setelah nanti dia Ramadan, setelah dia sudah badannya sudah normal seperti biasa, baru dia membayarnya.
Atau misalnya tahun kemarin dia sakit, kemudian tidak puasa beberapa hari, setelahnya sembuh, kemudian niat mau puasa lagi untuk mengqadha, ternyata sakit lagi dan sakitnya panjang, berkepanjangan sehingga waktu untuk mengqadhanya habis dan dia masih sakit. Maka yang seperti ini pun tidak ada masalah, alias tidak berdosa. Dia nanti tetap mengqadhanya di hari yang lain, walaupun sampai Ramadan yang tahun ini juga dia tidak puasa, tapi dia nanti mengqadhanya di kesempatan yang lain. Dia cuman ada kewajiban mengqadha utangnya saja. Nah, para ulama kemudian membedakan, berbeda dengan orang yang punya hutang tidak segera membayar sampai Ramadan yang setelahnya datang dan dia belum membayar hutangnya sebelumnya, maka yang seperti ini pertama atau tuntutannya 3. Pertama, dia tetap dituntut untuk mengqadha puasanya. Kedua, para ulama mengatakan dia ditambah kewajiban yang lain, yaitu membayar fidyah. Yang ketiga, dia disuruh untuk beristighfar. Amma in akharahu ila Ramadan tsanin bighairi uzrin fa alaihi ma'al qada'i it'amu miskin an kulli yaum. Ya. Adapun kemarin punya utang sampai sekarang nggak dibayar-bayar, sampai dia lupa, ternyata sudah masuk Ramadan yang tahun ini dan dia masih punya hutang hari-hari yang belum dia puasa, maka yang seperti ini dia wajib untuk mengqadha puasa yang kemarin plus juga nanti disertai dengan membayar fidyah. Misalnya kemarin seminggu nggak puasa, maka dia nanti tetap ada kewajiban membayar qadhanya plus memberi makan orang miskin untuk 6 orang. Jadi bedakan antara ada uzur yang menghalangi dirinya untuk mengqadha sama kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur maka yang diwajibkan hanya mengqadha saja, tapi kalau dia sampai mengakhirkan sampai waktunya habis, maka kewajibannya dia mengqadha plus juga membayar fidyah. Kemudian apakah disyaratkan mengqadhanya ini harus berurutan? Dia punya utang 6 hari misalnya, apakah harus 6 hari berturut-turut ataukah boleh terpisah? Ini para ulama mengatakan tidak dipersyaratkan berurutan, boleh terpisah. Sekarang puasa, besok enggak, besok puasa lagi, besok enggak, besok puasa lagi. Yang penting jumlahnya sesuai dengan hutangnya. Ya. Di sini dikatakan wala yushtaratu fil qadha'it tatabu, tidak dipersyaratkan ketika orang membayar hutangnya atau menunaikan mengqadha hutang puasanya berturut-turut, enggak dipersyaratkan berturut-turut. Bal yasihhu mutatabi'an wa mutafarriqan, boleh bagi dia puasa berturut-turut harinya, boleh juga dengan terpisah. Karena dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan faman kana minkum maridun aw 'ala safar, barang siapa di antara kalian dalam kondisi sakit atau sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, kemudian dia tidak berpuasa, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Dia mengganti di hari-hari yang lain. Di sini dalam ayat Al-Qur'an tidak disebutkan gantinya secara berurutan, alias tidak harus secara berurutan, melainkan yang penting jumlahnya sama dengan hari yang ditinggalkan. Yang penting jumlahnya sama dengan hari yang ditinggalkan. Kemudian ada sedikit tambahan walaupun ini berkaitan dengan puasa sunnah, tapi berkaitan juga dengan masalah mengqadha, Nah, nanti setelah puasa Ramadan kan ada puasa Syawal 6 hari gitu kan. Ada puasa Syawal 6 hari. Dalam hadis Nabi mengatakan man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal fakana kasiyamid dahri. Dalam hadis Nabi mengatakan
barang siapa man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan full 1 bulan, kemudian setelah puasa Ramadan itu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti puasa setahun gitu. Jadi setiap satu puasa itu dikali atau pahalanya 10 kali lipatnya. Jadi misalnya sebulannya 30 hari ya, jadi 300. Puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 hari 60 berarti 360. Memang seperti seakan-akan seperti puasa seperti puasa 1 tahun gitu. Nah, pembahasannya apa? Pembahasannya di sini para ulama sedikit berbeda pendapat tentang bagaimana hukumnya puasanya orang yang masih punya hutang puasa Ramadan, sedangkan dia di bulan Syawal dia puasa Syawal. Apakah dia mendapatkan fadilah seperti puasa setahun ataukah tidak? Saya ulangi, karena ini pembahasan tentang mengqadha puasa. Tadi masalah mengqadha puasa ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib untuk disegerakan mengqadha, ada yang mengatakan boleh untuk diakhirkan jika ada udzur syar'i seperti Aisyah yang mengqadhanya diakhirkan sampai bulan Sya'ban di tahun depannya. Nah, permasalahannya nanti di bulan Syawal ada hadis yang mengatakan barang siapa puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan seperti pahala puasa setahun gitu. Dia mendapatkan pahala puasa seperti pahala puasa setahun. Ya, 1 bulan Ramadan tambah 6 hari sekitar 36 hari. Setiap harinya, setiap puasanya dikali 10 kebaikan ya, jadi 360, seakan-akan seperti puasa setahun. Pertanyaannya, apakah hadis tentang keutamaan puasa Syawal itu bisa diraih oleh orang yang masih punya hutang puasa, ataukah harus menyempurnakan puasanya dulu? Bisa dipahami nggak, Mas Panji? Pahami ya? Jadi kalau orang masih punya hutang, misalnya sebulan 30 hari, dia punya hutang 6 hari, berarti dia kan puasanya baru 24 hari. Kemudian nanti pas bulan Syawal dia puasa 6 hari. Ya. Jadi cuma 30. Nah, pertanyaannya, orang yang masih punya hutang Ramadan, apakah dia nanti bisa mendapatkan keutamaan atau fadilah hadis puasa Syawal atau tidak jika dia belum bayar utangnya? Jadi pas bulan Syawal dia belum bayar utang. Belum bayar utang puasa Ramadannya, tapi dia udah keburu puasa Syawal. Dia pengen puasa Syawal. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan itu boleh ya. Boleh dia puasa Syawal, bisa mendapatkan fadilah keutamaan seperti puasa setahun. Sebagian yang lain mengatakan enggak. Nah, yang termasuk yang mengatakan tidak adalah Syekh bin Baz ya. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan kalau dia pengen mendapatkan fadilah hadis tadi, barang siapa puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun. Kalau pengen dapat fadilah seperti puasa setahun, maka dia harus bayar utang dulu. Kenapa? Ada 2 tinjauan. Tinjauan pertama, karena orang yang belum full puasa Ramadan, maka belum dikatakan dia puasa Ramadan. Sedangkan dalam hadis apa? Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Dalam hadis, barang siapa yang berpuasa Ramadan, setelahnya diikuti 6 hari di bulan Syawal. Maksudnya barang siapa yang puasa Ramadan, maksudnya puasa Ramadan kamilan, sempurna, full. Adapun yang baru puasa sebagian Ramadan masih ada yang utang, maka belum cocok dikatakan dia sudah berpuasa Ramadan. Ini satu sisi. Karena dia belum cocok dikatakan puasa Ramadan, maka dia nggak dapat pahala seperti pahala puasa setahun. Sisi kedua kata Syekh bin Baz, puasa Syawal yang 6 hari itu sunnah. Adapun utang ya yang ditinggalkan itu wajib. Dan harusnya sesuatu yang wajib lebih dikedepankan dari yang sunnah. Makanya dikatakan idza tazahama maslahatani ru'ya a'dhamuhuma. Jika ada 2 hal yang maslahat, 2 hal yang baik saling bertemu, maka dilakukan hal yang paling afdol dulu. Dan sesuatu yang wajib yaitu utang puasa Ramadan derajatnya lebih tinggi daripada puasa Syawal.
Nah, ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Dan memang afdolnya nyaur utang dulu. Jadi ketika bulan Syawal nyaur utang dulu puasanya, ya, puasa Ramadannya, baru setelah selesai baru diikuti puasa Syawal yang 6 hari. Nah, baru seperti itu dia baru apa? Baru cocok atau mendapatkan fadilah dia seperti berpuasa, mendapatkan pahala puasa seperti pahala 1 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sedikit lagi. Misalnya ada orang yang punya utang. Misalnya ada orang yang punya utang puasa tadi, berkaitan dengan qadha lagi. Orang yang punya utang puasa, dia belum sempurna membayar utangnya atau belas belum bayar sama sekali, meninggal. Berarti masih punya utang. Gitu. Nah, itu gimana? Apakah keluarganya disuruh untuk membayar utangnya atau tidak? Ahli warisnya. Nah, di situ ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya tidak dipuasakan, ya, tidak dipuasakan alias tidak dibayar utangnya. Ada juga yang mengatakan dibayar utangnya. Mengatakan dibayar utangnya. Dan pembahasannya panjang, tapi pendapat yang dikuatkan dalam kitab Sahih Fikih Sunnah oleh Syekh Abu Malik, ya, dalam kitab Sahih Fikih Sunnah yang beliau kuatkan adalah kalau ada orang yang punya hutang puasa dan dia belum bayar utangnya atau bayar sebagian kemudian meninggal, maka keluarganya membayarkan utangnya. Yaitu disebutkan dalam hadis, ya, disebutkan dalam hadis bahwa dari Aisyah bahwa Nabi SAW mengatakan man mata wa alaihi siyam. Ini umum, barang siapa yang meninggal dan dia masih punya hutang puasa ini umum, bisa hutang puasa nazar, bisa hutang puasa Ramadan, shoma anhu waliyuhu, maka walinya itu yang memuasakannya. Keluarganya yang memuasakannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, ya, dari Ibnu Abbas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas bercerita, ja'a rajulun ila Nabi SAW. Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, faqala ya Rasulullah. Lelaki ini bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin. Wahai Rasulullah, ibu saya telah meninggal dan dia sebelumnya masih punya utang puasa sebulan. Afa aqdihi anha? Apakah saya membayar hutang puasa ibuku? Rasul mengatakan, na'am, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Karena hutang dia kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Cuman para ulama membahas sesuatu yang atau utang orang yang meninggal ini dibayarkan atau ditunaikan oleh keluarganya jika apa? Jika bersangkutan sejatinya bisa puasa, tapi apa? Tapi dia nggak puasa. Harusnya punya waktu lenggang untuk puasa, tapi dia nggak puasa. Tidak segera nyaur. Akhirnya meninggal, kecelakaan misalnya. Dia punya utang 6 hari, ya, dia sudah ketemu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya. Harusnya itu waktu-waktu yang bisa untuk bayar utang. Tapi dia belum bayar, mungkin diakhirkan. Ternyata di tengah jalan kecelakaan meninggal. Dia masih punya hutang. Sedangkan dia sebelumnya punya waktu bisa untuk membayar utangnya. Nah, yang seperti ini yang dibayarkan oleh keluarganya. Adapun kalau orang ini punya uzur yang berkelanjutan, maka tidak ada. Maka di sini dikatakan bahwa orang yang meninggal itu ada beberapa keadaan. Pertama, an yattasila wa huwa ghairu qadirin ala qada'i fa hadza la warasatihi. Orang yang
orang yang punya hutang puasa dan dia belum sempat untuk mengqadha puasanya karena ada uzur yang berkesinambungan, dia sakit nggak sembuh-sembuh, atau bisa jadi ya dia tadinya sehat kemudian tadi hamil misalnya sehingga badannya lemah nggak bisa membayar utang sampai kemudian meninggal. Jadi dia sejatinya pengen bayar utangnya tapi karena uzur yang berkelanjutan maka dia akhirnya kemudian meninggal misalnya. Yang seperti ini ya la syai'a alaihi, tidak ada beban untuk dirinya, tidak ada dosa untuk dirinya, juga tidak ada beban untuk keluarganya. Adapun yang kedua, an yazula uzruhu wa yatamakkan min qada'i Ramadan. Yang kedua adalah sejatinya uzurnya sudah hilang. Dia punya kesempatan untuk mengqadha Ramadan wala yaqdihi hatta yamut, tapi dia tidak memanfaatkan waktu untuk mengqadha, waktu luangnya untuk mengqadha sampai kemudian dia meninggal, entah kecelakaan ya, mati-mati yang mendadak seperti itu. Fahada yusamu anhu. Yang seperti ini yang dipuasakan atau yang dibayarkan oleh keluarga. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini ya. Semoga ada faedah dan manfaat yang bisa kita ambil. Bagi yang ada pertanyaan boleh dicantumkan di kolom komentar ya. Saya cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.